Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Husnia, NIM 2001111000324, kelas Pemda A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan historis pasal 18 dari rapat awal sampai kesepakatan yang didapatkan waktu pleno atau musyawarah besar dalam perubahan UUD 1945. Setelah amandemen dan sebelum amandemen UUD 1945 ada pembukaan, ada batang tubuh dan juga ada penjelasan. Nah, setelah amandemen yaitu ada pembukaan dan hanya pasal-pasal saja. Melihat di dalam perubahan naskah Undang-Undang Dasar 1945 3 UUD 1945 mengenai wewenang MPR yaitu menetapkan dan mengubah undang-undang serta mengatur prosedur perubahan undang-undang yang berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana setelah dimulainya rapat pleno BPM MPR RI kedua, pada kesempatan tersebut terdapat beberapa fraksi yang dalam pemandangan umumnya menyatakan UUD 1945. Juru bicara pertama yaitu ada fraksi Partai Golkar, Tubagus Haryono, dan ada fraksi Reformasi dan beberapa fraksi lainnya. Tapi di dalam pembahasan yang paling mendasar dalam rapat pertama perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yaitu mengutip dari Valina Singkat dan fraksi utusan golongan menegaskan bahwa objek perubahan bukanlah pembukaan tapi dari batang tubuh dan penjelasannya, sehingga tentang perubahan pembukaan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi 1945 tersebut bahwa seluruh fraksi setuju bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak termasuk pembukaannya saja. Jadi, salah satu dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan hanya mengubah batang tubuh tersebut, salah satunya yaitu melihat dari pasal 18 UUD 1945, melihat dari pendapat Asmaul Latif dari FDU mengusulkan agar wilayah negara diatur di dalam pasal tersendiri seperti apa yang diusulkan oleh Golkar sebelumnya, yaitu karena unsur sebuah negara mempunyai wilayah pemerintah dan juga rakyat. Selanjutnya dari Gregorius Serto Haryanto dari FDPKB mengusulkan agar wilayah negara tertentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa perlulah dicantumkan wilayah di dalam sebuah negara karena wilayah negara itu tidak sekedar merupakan penjumlahan tetapi darat, laut, dan oleh karena itu wilayah negara meliputi kesatuan wilayah kepulauan, sehingga perlulah persatuan tersendiri di dalam wilayah negara tersebut. Kemudian Abdullah Khaliq Ahmad dari FPKB juga menganggap penting tercantumlah wilayah negara di dalam UUD 1945, yaitu berpendapat bahwa wilayah di negara konstitusi menurut saya sebuah kebutuhan karena memang melihat dari konstitusi kita sebelumnya juga mencantumkan dan secara eksplisit, sehingga kami setuju kalau wilayah ini masuk di dalam Undang-Undang Dasar. Dan dari beberapa fraksi lainnya menyebutkan bahwa wilayah negara boleh dicantumkan di dalam UUD 1945 seperti fraksi yang diusulkan oleh Partai Golkar yang sebelumnya itu. Nah, sehingga muncullah pasal 18 ini karena dari beberapa fraksi-fraksi di atas tersebut mengatakan bahwa sebuah wilayah negara ini harus diusulkan atau dimasukkan di dalam Undang-Undang 1945 karena sebelumnya wilayah negara ini sangat penting di dalam sebuah negara itu tersendiri. Dan menurut AM Lutfi dari Reformasi mengemukakan wilayah ini penting terutama dari konsep benua atau maritim Indonesia. Dan pada akhirnya dari permusyawaratan perubahan Undang-Undang Dasar 45 tersebut, fraksi-fraksi di atas menghasilkan kesepakatan bahwasannya Undang-Undang Dasar diubah hanya batang tubuhnya tersebut, tidak dengan perubahannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.